Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbingan Konseling SMPN 46 Bandung. Hari ini kita akan belajar tentang dampak handphone dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin teman-teman punya handphone ya, setiap orang, tapi tahu tidak apa dampak positif, dampak negatif buat kehidupan kita sehari-hari? Mau tahu? Silakan simak tayangan berikut. Ya, hari ini kita akan membahas tentang dampak handphone. Apa sih tujuan pembelajaran untuk kali ini? Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian handphone. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi handphone. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dampak positif dan negatif handphone. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan langkah-langkah pencegahan ketergantungan handphone atau medsos. Pertanyaan pertama, apa itu handphone? Ya. Apa itu handphone? Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, nirkabel atau wireless. Ya, jadi itu pengertian handphone yang sering kita gunakan. Ya. Apa bedanya handphone dengan telepon? Kalau telepon itu biasanya menggunakan kabel, ya. Kalau handphone dia tidak menggunakan kabel, ya. Sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Saat itu, untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap. Handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983 ketika Motorola memperkenalkan Dynatec 8000X. Inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di AS yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran atau broadcasting dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekira 16 oz atau 1,5 kg. Dijual dengan harga $3.500 AS atau sekiranya 30 juta. Ya, jadi ini adalah handphone pertama kali yang muncul. Ya, beratnya 1 kiloan, panjang, besar ya. Fungsinya hanya bisa digunakan untuk telepon saja. Dan pada saat itu sangat canggih ya, karena saat itu belum ada handphone telepon genggam ya, tanpa harus nyolok kabel. Ya. Jadi ini adalah handphone generasi pertama. Nah, di samping kiri teman-teman itu adalah Martin Cooper ya, penemu Motorola 8000X ya. Beratnya yang 1 kiloan, panjangnya 30 cm itu besar ya, berat ya. Namun semakin
berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, handphone sekarang semakin canggih, ya. Yang dulunya panjang, berat, sekarang semakin kesini semakin ringan, ya. Yang dulunya hanya bisa digunakan untuk telepon, ya, kemudian naik bisa SMS, ya. Selain SMS telepon, ya, muncul handphone ada games, ya. Mungkin pada saat itu adalah ular tangga games yang paling terkenal, ya. Kesini semakin canggih, bahkan munculnya Android, ya. Sebelum Android dulu ada BlackBerry, ya, dan sekarang iPhone yang paling banyak, ya, digunakan, ya, ataupun Android, ya. Jadi semakin kesini handphone semakin berkembang. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Pertama adalah dampak positif dari handphone. Yang pertama, mempermudah komunikasi, ya. Yang dulu hanya bisa lewat kantor pos, surat menyurat, sekarang sudah canggih dengan adanya handphone, ya. Bahkan yang jaraknya jauh pun sekarang kita bisa melakukan video call, ya. Jadi panggilan berupa video. Jadi tahu bagaimana kondisi teman kita, saudara kita, keluarga kita yang jaraknya sangat jauh. Dampak positif yang kedua adalah menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, ya. Jadi kalau misalnya di kelas kita biasanya hanya ada buku paket, dengan canggihnya handphone teknologi, ya, kita bisa searching tentang pengetahuan yang ada di dunia ini hanya menggunakan handphone, ya. Dan yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan, ya. Yang dulu hanya bisa kumpul terbatas, ya, mungkin satu kampung paling banyak. Sekarang dengan adanya banyak medsos, media sosial, aplikasi-aplikasi, persahabatan semakin banyak dan mudah dicari, ya. Jadi banyak relasi, semakin bagus. Namun selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari handphone. Dampak yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, games, ya, akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan SMS, miss call dari teman, ya, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk menyontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi, ya. Jadi kita yang mengatur teknologi, bukan teknologi yang mengatur kita. Kita harus bisa mengatur kapan menggunakan handphone, kapan bermain, kapan digunakan untuk keperluan yang penting. Jangan sampai mengganggu konsentrasi belajar dan mengganggu kehidupan kita sehingga mengganggu perkembangan. Yang kedua, efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan HP secara permanen, ya, karena radiasi ini bisa berbahaya dan buruknya itu bisa menyebabkan kanker otak, ya.
Apalagi kalau misalnya udah main handphone, tidur di dekat kepala itu ada HP yang masih menyala, itu kan bahaya radiasinya ya. Belum radiasi ke mata ya, bisa menyebabkan mata minus. Kemudian efek yang ketiga itu rawan terhadap tindak kejahatan, karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar. Ya, banyak kasus di kalangan remaja ada yang menyebarkan foto atau video yang tidak pantas. Ya, ada juga yang nge-hack handphone temannya dan banyak sekali. Ya, jadi handphone ini selain canggih juga bisa berdampak pada tindak kejahatan. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman semua. Yang ketiga, pemborosan. Ini dampak negatif juga ya. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Yang biasanya kita dikasih uang 10.000 misalnya setiap hari ya, karena mungkin kuota yang kita punya tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, hal-hal yang tidak penting, maka kuotanya akan semakin cepat habis. Maka uang yang kita punya akan diberikan untuk kuota tersebut, sehingga apa? Pemborosan. Kasihan orang tua kita yang bekerja keras dari pagi sampai malam ya, mencari uang, masa harus kita gunakan untuk hal yang tidak penting? Oleh karena itu teman-teman ya, mari kita manfaatkan HP dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada negara-negara yang sudah melarang media sosial pada anak di bawah 16 tahun ya, khususnya untuk anak-anak SD, SMP ya, yang sudah belajar. Di sini ada negara Australia ya, negara yang pertama melarang anak di bawah umur menggunakan media sosial ya. Kemudian ada lagi negara lain seperti Inggris, Norwegia, Prancis, Jerman, Belanda dan Italia ya. Dan mungkin masih banyak negara-negara yang mungkin akan menerapkan kebijakan untuk melarang medsos pada anak ya. Kalau saya pribadi ya menyetujui ya, harus ada pembatasan lah ya, jangan sampai remaja kita itu bablas ya, menggunakan sembarang media sosial yang mungkin dia tidak tahu fungsinya apa ya. Menurut saya langkah lebih baiknya misalnya cukup WA ya, anak remaja itu udah gunakan WA aja ya, itu kan lebih terjaga lah ya, daripada remaja yang menggunakan segala medsos ya, dari mulai banyak WhatsApp, Instagram, TikTok, Ome TV, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Maka tindak kejahatan pun akan makin terbuka lebar, berbahaya ya. Jadi sebelum negara kita juga akan melarang ya, maka baiknya kita teman-teman remaja juga untuk bisa bijak dalam menggunakan handphone ya, karena sudah banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya ya? Pencegahan agar kita terhindar dari dampak negatif dari penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi ya. Kalau ada teman yang mau mengirimkan, jangan, tolak saja ya. Kalau ada yang mengirim secara tidak langsung hapus saja ya. Kalau ada tiba-tiba mengirim ya gambar yang terpantas, hapus saja. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar ya. Kalau misalnya sekolah tidak mengizinkan membawa handphone, ya udah gak usah bawa. Tapi kalau sekolah mengizinkan, silakan, tapi gunakan yang seperlunya ya, untuk kebaikan ya, seperti itu. Kemudian kan kalau di sekolah kita ada itu ya SOP penggunaan handphone, misalnya harus ada izin guru ya, itu baru boleh digunakan. Yang ketiga,
Ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Ya, perlu teman ketahui bahwa Martin Cooper, penemu handphone saja, dia menggunakan 1,5 jam sehari dalam menggunakan handphone. Ya, paling lama juga 5 jam lah ya. Penemu aja tidak banyak-banyak menggunakan handphone, apalagi kita. Artinya apa? Kita harus tahu mana waktu untuk keluarga, waktu untuk bermain, waktu untuk bersama kakak adik, orang tua. Waktu dengan alat juga harus ada ya, liburan. Jangan selalu gunakan handphone. Ya, atau untuk mengaji, baca Quran. Ya, seperti itu. Ini harus diatur waktunya ya, jangan sampai kebablasan, jangan sampai tidur sampai malam, bangun siang, sekolah tidak datang, akhirnya dikeluarkan, akhirnya jadi pengangguran, itu naudzubillah. Ya, maka kita harus bijak dalam menggunakan handphone. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Ini banyak nih ya, ketika saya mengawas asas dan lain sebagainya, ujian-ujian apapun itu, pernah kedapatan siswa yang menyontek, lihat Google, lihat ChatGPT, ataupun lihat WA-nya ada teman yang mirim jawaban. Itu kan tidak baik. Bagaimana nasib bangsa kita, pemimpin kita nanti selanjutnya kalau misalnya generasi penerusnya aja tidak jujur. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno di handphone. Ya, jadi handphone ini peluangnya banyak ya untuk berbuat tidak baik itu. Tapi kalau kita imannya kuat, ya, tahu akses yang tidak baik, jangan kita akses. Ya, bahaya. Yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Contoh, misalnya mau memberi orang tua, ya, atau untuk betul-betul belajar, itu silahkan. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi dan yang baik-baik pada handphone. Ya, misalnya ya, kita buat konten sendiri, dakwah, tausiah, kultim ya, atau hal-hal yang baik, perkataan yang baik, motivasi, itu bagus ya. Atau di HP-nya itu ada Al-Quran, ada ceramah, ada belajar tajwid, itu bagus kan. Dan yang terakhir ya, memberi kode pengamanan pada handphone jika diperlukan. Ini kalau misalnya saat HP kita dipinjem ya, bahaya tuh ya kalau gak diamankan, misalnya ya WA-nya atau apanya ya, khawatir bocor. Ataupun misalnya HP-nya hilang ya, itu langkahnya menggunakan kode. Ya. Terima kasih, itu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa menggunakan handphone dengan lebih bijak lagi, agar handphone yang kita pakai, handphone yang kita gunakan bisa bermanfaat, bisa berkah untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.